Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi pengundian nomor urut calon gubernur di Sumut diwarnai saling sindir terkait jalan rusak di Sumatera Utara, dan bahkan Edi Rahmayadi selaku calon gubernur petahana langsung membalas dengan telak. Itu jalan nasional, tanggung jawab Pak Jokowi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Di Pulau Sumatera, dan kita sering dengar cerita klasik sekali. Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, rame guys. Kalau disupirin nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Kalau ngomongin nomor urut, saya sangat setuju. Kita dapat nomor urut 1, Pak Surya. Dan Pak Edi dan Pak Hasan dapat nomor urut 2. Karena kita ingat 2,7 triliun. 2,7 triliun untuk jalan, harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatera Utara. Bersyukur kita kepada Tuhan karena malam ini kita bisa bersama-sama menikmati demokrasi Republik Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara. Kita lakukan demokrasi, ini pesta demokrasi. Kita bersenda gurau, kita berbahagia. Di tempat ini tidak ada tekanan-tekanan dan intervensi. Tahapan demokrasi pada malam ini sangat penting untuk kita melangkah ke depan. Saya tidak berbicara untuk visi dan misi. Nanti disiapkan oleh KPU pada saat kita berbicara itu. Tetapi pada malam ini, saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara. Bukan milik kami. Apalagi milik dia. Sindiran lagi guys, saling sindir nih guys. Demokrasi ini akan diwasitin oleh KPU kita dan diawasi oleh Bawaslu kita. Saya mohon dengan segala hormat KPU dan Bawaslu, berlakulah wasit yang adil, sehingga kami bisa menjalankan demokrasi ini dengan baik. Yang kedua, para aparat TNI dan polisi. Saya pernah menjadi aparat. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar yang sudah diundang-undangkan peraturan di Indonesia ini.
Masing-masing sudah diatur di dalam undang-undang. Tolong dan mohon dengan segala hormat, adik-adik saya TNI dan adik-adik rekan saya Polri, jadilah pelindung dan pengawas dan membina dalam demokrasi ini. Begitu juga para pejabat PJ. Walaupun tahu saya diatur, PJ itu diatur di tempat-tempat. Tapi ingat, ASN adalah netral. Job description PJ, Bapak Bawaslu, pegang teguh itu. Mari kita tegakkan demokrasi ini. Jangan pernah ada yang main-main dan mengganggu, mengkhianati demokrasi ini. Tadi disinggung, ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Ini yang saya sampaikan. Yang belum pernah punya rencana, tunggu dulu, berikutnya nanti baru bisa. Masalah infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobi, itu yang disebut tadi di perbatasan itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Apa ini guys? Kok sebut Clara ini? Oke guys, jadi di Pilkada Sumut sepertinya ini Mas Bobi memulai memanaskan mesin untuk menyerang debat pertama mengetes percobaan guys. Malah Bobi kena bundir politik duluan sehabis menyindir Edi Rahmayadi. Bobi blunder dan termakan dengan omongannya sendiri sepertinya. Mungkin maksud hati mau menjatuhkan Pak Edi Rahmayadi, tapi malah malu sendiri guys. Menepuk air di dulang, mengguyur muka sendiri. Lawang TNI dulu ex ABRI kok dilawan. Ya, seperti ini akhirnya. Jadi Edi Rahmayadi menegaskan soal jalan rusak yang disindir Bobi Nasution. Menurutnya jalan tersebut merupakan jalan nasional yang belum selesai dikerjakan oleh Pak Jokowi guys. Jadi kalau memang benar begitu apa yang disampaikan Pak Edi Rahmayadi, masa sih Bobi belum paham jalan-jalan dikategorikan dan dibiayai sesuai kategorinya. Ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Tapi mestinya Bobi ini paham soal itu. Namun mungkin Bobi memaksakan hendak untuk menyindir jalan yang rusak di Sumut, sehingga yang terjadi ya malah seakan-akan dianggap netizen seperti mempermalukan dirinya sendiri guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.